Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jarden Kaunang, NIM 240101010, kelas EPAK semester 4, MK Teologi PB. Pada video ini, saya akan membahas salah satu topik dalam teologi PB, yaitu anugerah keselamatan dan kebangkitan Kristus. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan inti iman Kristen, yaitu bagaimana manusia diselamatkan oleh karya penebusan Yesus Kristus. Yang pertama mengenai anugerah. Anugerah dalam perjanjian baru. Anugerah ini berasal dari kata Yunani dengan kata charis yang berarti pemberian Allah yang tidak layak diterima oleh manusia. Hal ini berarti bahwa anugerah bukan sesuatu yang bisa diperoleh karena usaha, prestasi, atau kebaikan manusia, melainkan ini murni karena pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8-9 menyatakan bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini kita dapat memahami bersama bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha manusia, tetapi karena kasih Allah. Artinya, sebaik apapun manusia berusaha hidup baik, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya, karena standar kekudusan Allah adalah sempurna. Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah berdasarkan kekuatannya sendiri. Namun Roma 3 ayat 24 meneruskan bahwa manusia dibenarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tetap menyelamatkan manusia meskipun manusia tidak layak. Jadi anugerah menegaskan bahwa keselamatan yang sepenuhnya adalah inisiatif Allah. Yang kedua, mengenai keselamatan. Keselamatan dalam perjanjian baru memiliki makna yang luas dan mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama adalah justifikasi atau pembenaran, yaitu tindakan Allah yang menyatakan manusia itu benar di hadapannya. Yang kedua adalah santifikasi, proses perubahan hidup yang menjadi semakin serupa dengan
Kristus. Yang ketiga adalah glorifikasi, yaitu keadaan yang sempurna akan dialami orang percaya di masa depan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa keselamatan berpusat kepada Yesus Kristus yang diterima melalui iman, membawa hidup kekal. Keselamatan bersifat presentis, artinya sudah dialami sekarang. Proses artinya kita terus diubahkan di masa depan akan mencapai kesempurnaan. Hal ini berarti bahwa keselamatan bukan hanya tentang masa depan di surga, tetapi juga tentang perubahan hidup yang dimulai saat ini. Yang ketiga, mengenai kematian Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib memiliki makna yang sangat penting dalam teologi Perjanjian Baru. Pertama, ini sebagai penebusan menurut Efesus 1 ayat 7 menyatakan bahwa di dalam Kristus kita memiliki penebusan oleh darahnya. Artinya manusia dibebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Kristus. Yang kedua, ini sebagai pendamaian. Roma 3 ayat 25 menjelaskan bahwa Kristus menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi melalui kematian Kristus hubungan itu dipulihkan kembali. Ketiga, ini sebagai pengganti manusia, yang berarti dalam Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih hidup berdosa. Artinya kita bisa pahami bersama bahwa Yesus mengambil posisi manusia dan menanggung hukuman tersebut, yang dimana ini seharusnya diterima oleh manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa salib bukanlah kekalahan, tetapi merupakan wujud kasih Allah yang paling besar bagi kehidupan orang-orang percaya. Yang keempat, kebangkitan Kristus, atau bisa kita pahami bersama, kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan dan sia-sialah iman kita. Mengartikan kepada kita bahwa kebangkitan adalah bukti karya keselamatan Kristus yang benar-benar terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya.
Kebangkitan antara lain yang pertama, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, menunjukkan kepada kita ini adalah kemenangan atas dosa dan maut. Yang ketiga, ini menjadi jaminan hidup kekal bagi orang-orang percaya. Kebangkitan juga memberikan pengharapan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Selain itu, kebangkitan menunjukkan kepada kita bahwa orang yang percaya memiliki hidup baru, yaitu hidup yang diubahkan dan dipimpin oleh Allah. Jadi teman-teman, yang kita bisa pahami bersama dari pembahasan tersebut, kita dapat melihat bahwa manusia seringkali berusaha mengandalkan dirinya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Namun yang menjadi konsep anugerah, kita belajar bahwa keselamatan bukan berasal dari usaha manusia, tetapi dari kasih Allah yang begitu besar. Ini mengajarkan kepada kita semua untuk hidup dalam kerendahan hati, karena tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Selain itu, pemahaman ini tentang kematian Kristus mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih yang berkorban, karena Yesus memberikan dirinya bagi manusia, sehingga kita juga dipanggil untuk hidup dalam kasih terhadap sesama. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dalam kehidupan, dalam situasi sulit, dalam penderitaan, atau dalam kegagalan. Orang percaya memiliki pengharapan yang pasti bahwa Allah tetap bekerja dan memberikan kehidupan yang baru. Sebagai mahasiswa pendidikan agama Kristen, pemahaman ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena akan menjadi dasar dalam mengajar dan melayani. Kita tidak hanya menyampaikan teori-teori saja, tetapi ayo kita juga hidup dalam kebenaran tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa anugerah adalah dasar keselamatan manusia, yang dimana keselamatan ini diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kematian Kristus membawa kita dalam penebusan dan pendamaian. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman dan pengharapan. Dengan demikian, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang bergantung pada kasih karunia Allah dan diwujudkan dalam iman serta tindakan yang nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.